Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia nama-Mu Yesus. Sekali katakan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus.
buat kasih dan setiamu. Terima kasih buat pemeliharaanmu, Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik sekali katakan rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau
Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau yang mulia, Kau sangat baik. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Into your hand. To your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see, with all I am. See you, and I worship you, and I worship you, with all I am, with all I am. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali menundukkan hati kami untuk kami boleh diisi oleh perkataan-perkataan Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan, menampakkan dirimu bagi kami Tuhan. Oh, kami bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, sudah semua, salam juga yang di radio, kalau ada yang di radio. Ada ya? Ya, salam yang di radio ya. Ya, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Yang mau sharing? Sharing ya? Studio. Oke, rutin. Baik. Oke ya. Saya share screen ya. Kita mulai dari bagaimanapun cara Tuhan bekerja dan dalam lingkungan seperti apapun engkau mampu mengejar kehidupan dan mencari kebenaran serta dengan pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan dan memiliki pemahaman tentang tindakan-tindakannya, dan engkau mampu bertindak sesuai kebenaran. Melakukan semua itu adalah arti memiliki iman yang sejati ya, dan menunjukkan bahwa engkau belum kehilangan iman kepada Tuhan. Engkau hanya dapat memiliki iman yang sejati kepada Tuhan jika engkau mampu untuk teguh mengejar kebenaran melalui pemurnian. Jika engkau mampu benar-benar mengasihi Tuhan dan tidak mengembangkan keraguan tentang Dia, jika apapun yang Dia lakukan engkau tetap melakukan kebenaran untuk memuaskannya, dan jika engkau mampu mencari kehendak-Nya secara mendalam dan memikirkan kehendak-Nya, itu artinya iman yang sejati ya. Mampu menerima setiap keadaan yang terjadi gitu, dan tidak mengembangkan sifat keraguan terhadap Tuhan gitu. Kan kita tahu segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan, Tuhan tahu. Ketika kita khawatir, Tuhan tahu. Dari mana kita tahu? Dari mana kita yakin? Karena memang Dia memenuhi segala sesuatu. Ketika kita mengatakan Dia ada di dalam kita mesti sepakat dong. Maka akan terjadi hal yang seperti yang kita percayai kan. Kalau dikatakan segala sesuatu Dia tahu, iya itu kebenaran gitu. Nah, berarti kan kalau kita ragu, ya pasti bisa datang keraguan gitu ya. Nah, tapi tindakan apa yang kita lakukan untuk mengusir keraguan itu gitu.
Apakah kita mempertahankan keraguan itu? Nah, apakah tidak timbul dalam hati kita ini tidak benar gitu? Apakah kita gelisah? Gelisah dalam arti uh, itu uh, tidak memuaskan hati Tuhan gitu. Ketika kita ragu gitu, ketika kita kurang percaya kepada Dia gitu, kita kan langsung ingat gitu betapa dengan sikap seperti itu membuat istilahnya dalam tanda kutip ya, Tuhan itu kayak ya kayak capek lah lihat kita gitu. Sampai kapan kamu terus kayak gini gitu? Kan kita ingat kalau kita menasihati anak kita, kamu ini gimana sih? Misalnya kita sudah berkali-kali mengingatkan kesalahan dia misalnya, kan pasti kita itu rasanya gimana gitu. Nah, kira-kira seperti itulah Tuhan gitu di dalam diri kita. Dia terus ingin kita maju. Walaupun di sisi lain, saudara, memang kita tahu dia tekun gitu, dia melakukan terus pekerjaannya. Ya, sekalipun kita tidak sadar, Tuhan terus bekerja gitu. Bahkan dia jauh sebelum kita sadar lah gitu. Nah, setelah kita sadar, nah tentu ada yang diminta dia gitu. Nah, itu semua dalam hal lain juga gitu ya. Nah, jadi kalau tadi mampu tidak mengembangkan keraguan kepada Tuhan, ya, itu berarti itulah iman yang sejati. Ya. Dan semua hal yang tadi ya. Di masa lalu ketika Tuhan berkata, engkau akan memerintah sebagai raja, engkau mengasihi dia. Dan ketika dia secara terbuka menunjukkan dirinya kepadamu, engkau mengejarnya. Ya. Di masa lalu katanya. Memang banyak hal saudara. Hal-hal yang kalau dikatakan secara terbuka itu secara nyata gitu ya. Hal-hal kan kita merasakan juga ketika pertama kali kita lahir baru gitu kan. Kan nyata-nyata sekali gitu. Ya. Engkau mengasihinya katanya. Engkau mengasihi dia. Ketika secara terbuka kepadamu, engkau mengejarnya. Namun sekarang Tuhan tersembunyi. Engkau tidak bisa melihatnya. Dan masalah telah datang menimpamu. Gitu ya. Jadi diizinkan terjadi ketika hal seperti ini diizinkan terjadi ketika saat kita paling membutuhkan Tuhan. Nah itu Tuhan tidak ada gitu. Tiba-tiba saja kita kayak apa? Kayak gamang gitu. Gak tahu mau buat apa gitu. Di saat-saat terdesak seperti itu gitu. Iya kan? Rasanya apa ya? Kayak mau gimana gitu. Mau coba ingat pun tentang Tuhan gak bisa gitu. Nah, sekarang di saat seperti ini, apakah engkau kehilangan harapan kepada Tuhan? Nah, jadi setiap saat engkau harus mengejar kehidupan dan berusaha memuaskan kehendak Tuhan. Inilah yang disebut iman sejati. Dan ini adalah kasih yang paling sejati dan jenis kasih yang paling indah gitu. Ketika apa? Ketika dalam perasaan tidak melihat Tuhan, tapi kita masih terus mengejar dia gitu. Ya memang ada keadaan seperti itu. Dia tersembunyi. Kalau boleh saya katakan saudara, kalau kita bisa mendengar setiap hari ini Tuhan berbicara kepada kita, itu adalah tindakan iman kita. Setiap hari dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan gimana gitu ya,
nggak ada sesuatu yang tersimpan gitu yang mau kita bicarakan gitu, nggak ada. Nggak tahu mau bicara apa gitu. Tapi memang seperti itulah harusnya kondisinya ketika kita bersekutu. Jadi makanya kalau saya ceritakan setiap kali saya mau khotbah gitu, selalu karena sudah terbiasa begitu gitu. Awal-awalnya dulu kan aduh itu sampai gimana gitu, tegang mencari gitu, mencari Tuhan gitu. Bicara apa, sampaikan dan Tuhan satu kata aja gitu. Ada apa gitu. Kadang dapat juga, kadang dikasih, siap langsung berangkat dari situ. Tapi belakangan seringnya ya sudah gitu. Saya tenangkan saja hati saya tetap di hadiratnya. Tetap persiapan, tapi persiapannya itu adalah duduk di kaki Tuhan gitu. Mempersilahkan Tuhan gitu. Menyembah Tuhan gitu. Tuhan, kami merindukan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan gitu. Jadi lebih seringnya begitu, tidak lagi meragukan Tuhan gitu. Tidak lagi mengembangkan keraguan bahwa Tuhan ada di dalam kita. Kan kebenarannya dia memenuhi segala sesuatu. Berarti kan dia memenuhi pikiran kita dong. Dia ada dalam pikiran kita dong. Dia ada dalam setiap ide yang muncul atau gagasan yang muncul. Kita rela melepaskan gagasan apapun gitu. Seperti itu sebetulnya caranya. Untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan gitu. Apa yang Tuhan katakan. Berani melepaskan gagasan-gagasan kita. Misalnya kita punya sesuatu, kita kayak gini gitu. Nah, ketika satu saat ada hal yang mungkin rasanya meningkat dari yang kita pegang itu gitu, kita mesti berani melepaskan yang lama gitu. Bahkan setiap hari kita mesti bisa melepaskan apa yang sudah kita pahami sehari yang lalu gitu. Mesti berani. Nah, dengan cara seperti itulah kita bisa mengenal Tuhan yang selalu baru setiap hari. Selalu baru, segar. Jadi, ciri yang sangat menonjol dari surga itu adalah selalu baru gitu. Segar. Mengalir. Jadi, di sana ada sungai yang mengalir gitu. Mengalir dari tahtanya Tuhan gitu. Tahtanya Tuhan di mana? Ada di hati kita. Dia ada di sana. Nah, jadi kehidupan itu sifatnya mengalir, terus ada. Tidak menahan sesuatu untuk diri kita. Ya. Lama-lama saudara Tuhan, ketika kita mulai mencintai kebenaran itu, sesuai dengan kebenaran itu, menerapkan kebenaran-kebenaran itu, maka hidup Tuhan itu makin berlimpah-limpah di dalam kita. Padahal kita sama saja gitu. Orang mungkin lihat kita sederhana. Apalah isi kepalanya dia gitu. Apalah yang dipahaminya tentang kehidupan ini, tentang Tuhan gitu. Biasa tampak dari luar. Tapi ketika kita diminta Tuhan untuk berbicara gitu. Ketika Tuhan ingin berbicara kepada orang lain, kita siap sedia. Gitu. Karena sekarang kan zamannya firman. Bukan show gitu.
Kadang-kadang kan menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang kan dibutuhkan perasaan kita. Kadang-kadang bertentangan dengan perasaan kita. Nah, tapi kita lihat bagaimana Tuhan berani menyatakan kebenaran. Dia tidak egois. Belakangan saudara, Tuhan melatih kita untuk mulai merenungkan akibat daripada perkataan kita. Tetapi di sisi lain, Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita. Kita dipercayainya untuk bebas mengucapkan apapun gitu. Nah, jadi yang Tuhan lihat senantiasa itu adalah sikap tunduk hati kita kepada Dia. Ini bukan tunduk karena terpaksa, tapi tunduk karena mengetahui kebenaran. Kalau kita ini ciptaan butuh pencipta. Walaupun Tuhan tidak butuh kita, Dia bisa pakai siapa saja, bahkan pakai batu pun Dia bisa. Tapi Dia butuh kerjasama kita. Kalau tidak ada manusia yang dipakai Dia untuk bicara, tentu rencananya tidak akan tercapai gitu. Makanya ketika Musa ingin menolak, berkali-kali dia menolak gitu. Nggak bisa. Jadi Musa itu harus ditaklukkan. Sama ketika Yakub juga begitu. Sampai bergulat dengan Tuhan. Gitu. Dan dikatakan Tuhan kalah gitu. Tapi walaupun Tuhan kalah, ya diakui kekalahannya gitu. Namun kekalahannya itu tidak seperti definisi manusia. Jadi ketika Tuhan membuat pangkal pahanya itu terplecok gitu kan, sehingga dia berjalan timpang, itu bukan ingin mengalahkan Yakub, bukan. Justru ada tujuan daripada setiap tindakan Tuhan. Justru ketika pangkal pahanya itu terplecok, ketika dia berhadapan dengan Esau, justru itulah yang membuat Esau iba terhadap adiknya gitu. Kan kita tahu saudara, kalau secara ini sih, kalau secara manusia, Yakub itu mungkin bisa gimana lah gitu, bisa melawan lah atau gimana gitu. Tapi kan kita tahu Yakub itu sudah berubah gitu loh. Kan kalau hati kita itu berubah kan, lama kelamaan kan kita itu jadi ya sudah gitu. Kadang-kadang nggak melawan jadinya gitu. Jadi keadaan yang seperti itu saudara, itu adalah pengalaman perjalanan kita gitu. Jadi pikiran kita ini harus dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana orang-orang sebelum kita, bagaimana keteguhan hati mereka mencari wajah Tuhan. Suruh bayangin Yakub ketika dia di tepi sungai Yabok itu kan, dia seberangin suaminya, dia seberangin anak-anak dan istrinya gitu, dan semua pasukannya duluan gitu. Jadi dia di sini gitu.
di seberang sini gitu. Disitulah dia bergumul dengan Tuhan gitu. Tuhan, mungkin dia ingat janjinya dulu, Tuhan. Kalau aku sampai di sini bisa balik di sini gitu, aku akan menjadikan Engkau Tuhanku gitu. Kan Tuhan itu kan gak kelihatan dulu sama dia. Dia hanya melalui mimpi dulu gitu kan. Tapi kan wujud kan tidak ada. Namanya roh, saudara. Entah roh apa itu mana tahu dia. Ya kan? Entah siapa itu, entah iblis yang menyamar gitu. Kan Paulus mengajari kita dengan apa? Ujilah setiap roh gitu. Makanya banyak kita dengarkan, makanya banyak orang takut gitu ketika mendengarkan tentang ketika mendengarkan dari hamba-hamba Tuhan yang mengatakan itu sesat gitu. Kan pasti banyak orang mundur gitu. Kan pada waktu itu kan seperti itu juga lah ahli-ahli Taurat apa namanya menfitnah Tuhan gitu. Sehingga para pengikutnya menjadi ragu. Bahkan sampai mereka meneror gitu kan. Nah, jadi saudara, makanya dia mengatakan, kalau aku bisa kembali ke sini, aku akan menjadikan engkau Tuhanku. Kalau seperti sekarang kan orang mengikut Tuhan Yesus itu kan karena apa kata orang kan, apa kata pendetanya. Dia tidak punya hubungan. Bahkan banyak pendeta sekalipun tidak mengenal Tuhan seperti Yakub mengenal Tuhan gitu. Seperti Abraham mengenal Tuhan. Nah, jadi ketika ada di sana, coba bayangin begitu dia sendirian di sana. Betapa tegangnya hati dia pada waktu itu. Nah, itu kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Sehingga Allah yang disembah oleh Yakub itu, cara dia mengenal Allah itu, seperti itulah cara kita. Jadi bukan lagi apa kata Alkitab, tapi apa kata pengalaman kita tentang Tuhan yang sejati itu. Memang Alkitab itu mengajarkan begini, ini kebenaran, semua kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu tidak kita terapkan, maka itu semua hanya doktrin kosong gitu. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan seperti sekarang gitu. Tiap hari. Kita tidak akan berani melepaskan gagasan-gagasan kita. Kita tidak akan mengalami pemurnian. Makanya ketika orang mengatakan, ketika Tuhan meminta saya untuk udah hentikan sekarang. Ketika sudah berhenti itu saudara, ada satu kelegaan gitu. Lalu Tuhan bawa, ya udah, nggak perlu mendua-duakan orang. Tapi kalau ada kesempatan gitu, maksudnya harapkan gitu, ya saya minta sama Tuhan gitu. Gimana nih? Jadi berani melepaskan semua yang kita anggap dulu keuntungan.
punya karunia ini, punya iman ini, bisa mendoakan orang dan sebagainya. Kita berani melepaskannya. Apapun yang diminta. Gak usah pergi, ya sudah. Oke. Sekarang kamu aku latih, duduk di kakiku. Wah. Terpisah dari orang-orang gitu. Oke. Di masa lalu, orang-orang semuanya akan datang ke hadapan Tuhan untuk menyatakan tekad mereka. Dan mereka berkata, bahkan seandainya tidak ada orang lain yang mengasihi Tuhan, aku harus mengasihinya. Namun sekarang, pemurnian datang menimpamu. Dan karena ini tidak sesuai dengan gagasanmu, engkau kehilangan iman kepada Tuhan. Jadi sebetulnya itu yang kita alami dulu, yang dialami oleh teman-teman kita yang akhirnya enggak lah gitu. Apalagi mungkin melihat namanya kita lagi dimurnikan, saudara. Namanya kita lagi dihakimi. Kita akan melihat orang lain namanya dihakimi loh, saudara. Kan firmannya, Tuhan yang kamu cari itu datang dengan mendadak. Datang dengan mendadak. Macam mana? Ya, termasuk yang bicara ini pun goncang juga. Gimana kalau pergi semua? Ya. Lalu dia bilang, kamu bilang kamu mau pergi gitu. Sekarang mereka pergi. Kalau beneran terjadi gimana? Kan itu kan. Lalu saya bilang dalam hati saya, sudah biarin lah. Mungkin ini menjadi kelegaan bagi saya lepas dari tanggung jawab ini gitu. Lepas dari sini. Berarti ya aku salah dulu ya, mungkin ini jalannya. Saya terbebas dari sini, ya sudah. Silahkan Tuhan gitu. Karena kau tahu kan Tuhan, kalau engkau lihat hatiku kan. Nah dari situ kan saudara, itu namanya pemurnian itu. Ketika Petrus bilang, kami akan mati bersama dengan engkau, kemanapun engkau pergi, kami ikut. Kami siap memberikan nyawa kami untuk apa? Kamu mati untukku. Itu firman. Oke. Apakah ini kasih yang murni ketika kehilangan iman itu? Engkau sudah membaca berulang kali tentang perbuatan Ayub. Apakah engkau sudah lupa? Kasih sejati hanya bisa terbentuk dari dalam iman. Ingat tadi ya, iman itu ya, iman yang sejati itu bagaimana gitu. Bila perlu baca lagi saudara, ingat-ingat, ulang-ulang gitu. Puji Tuhan saudara, kita dapat firman-Nya. Puji Tuhan kita punya pengalaman. Saudara mendengarkan pengalaman saya berkali-kali gitu. Ada bukti nyata gitu. Yang saudara bisa lihat gitu. Nyata gitu. Dan sekalipun demikian, sekalipun Tuhan itu ketika dia mengatakan, kamu bisa minta apa saja. Ketika firman-Ku tinggal dalam kamu. Tapi kenapa dia meragukan Tuhan juga? Ketika dia mengatakan, kenapa engkau tinggalkan aku Bapa? Saudara, kondisi itu sama seperti kondisi semua kita yang mengikut Tuhan. Kalau Tuhan Yesus pernah begitu, kita pasti akan mengalami hal yang sama.
Jadi itu apa adanya gitu. Kalau dulu Tuhan pernah berkata, alangkah lambannya kamu, itu kesal lah Tuhan itu. Sampai berapa lama aku bersama dengan kamu gitu. Dan pada akhirnya saudara, dia itu naik ke atas kayu salib. Dan dia meninggalkan murid-muridnya dalam kondisi goncang imannya. Ya kan? Kalau kita secara manusia ketika melihat seperti itu saudara, waduh, sia-sia dong pekerjaan saya. Sama kan ketika misalnya saya melihat planning gak berkembang-kembang gitu kan. Ada yang datang terus pergi, datang pergi. Terus segitu ketika orang tanya gimana gitu. Pasti kan, benar gak ini Tuhan ya gitu. Jadi ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, disitulah saudara kita sebetulnya itu, saya bisa saksikan sama saudara ya, ketika kita terus ini di tengah keadaan yang apa ya, kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, maksudnya itu tiba-tiba aja kita kayak kehilangan Tuhan gitu loh, itu tiba-tiba saja gitu loh keadaan itu gitu, rasa hampa gitu ya. Tiba-tiba saja perasaan datang gitu ya, ketika kemarin muncul di YouTube saya tentang apa, para artis yang ada 18 artis yang mati tahun ini gitu. Itu belum masuk Kiki Fatmala itu. Artis 19 gitu yang dicatat. Si yang membuat itu, si YouTuber itu gitu. Nah, lihat, ada yang muda gitu. Ada yang sudah tua juga. Ada dia yang mencapai 80 tahun gitu ya. Si artis ini gitu. Ada yang uh, 60, ada yang wah, saya lihat itu ya. Wah, ternyata yang ini nggak ada lagi ya. Gitu. Oh, ternyata yang ini sudah mati ya. Karena kita kan nggak tahu ya ceritanya kalau tidak diceritakan gitu. Nah, ketika lihat itu, ketika saya hitung umur saya segini, gimana ya kalau mencapai umur sekian nantinya gitu. Ada dia yang mati karena stroke gitu. Rata-rata itu karena stroke saudara. Stroke jantung, stroke jantung. Karena diabetes lagi gitu. Tapi ya cukup. Yang itu sudah, yang dibilang itu sudah umur tua juga gitu. Walaupun sakit karena itu gitu. Nah, jadi kadang-kadang ketika itu kan uh, keadaan seperti itu justru istilahnya kita, ketika kita datang seperti yang saya katakan, seperti nggak ada Tuhan, kita kan mengalami hal seperti itu gitu loh. Dan itu ada tujuannya. Jadi yang dilihat Tuhan itu adalah ketika dalam kondisi seperti itu, apa yang kau lakukan. Jadi ketika pada saat setiap kondisi seperti itu, kita mengambil keputusan yang benar, maka hasilnya adalah menjadi habit yang baru. Nah, itu targetnya. Jadi kita itu jadi mengakui kedaulatan Tuhan. Membuat kita tenang jadinya gitu loh. Dan ketika kita tenang, sekeliling kita menjadi tenang. Gitu. Maka
apa yang kita impikan tentang sorga itu, tanpa sadar kita sedang memasukinya. Sorga itu kan bukan sekedar tempat fisik yang indah kan, bukan kan? Sorga itu kan adalah perasaan yang tidak terceritakan sebetulnya. Perasaan indah. Ketika kita masa kecil, kita bermain-main, kita bebas sekali, nggak ada ini, belum ada persaingan gitu ya. Bebas gitu, main apa gitu ya, waktu kita anak-anak gitu. Sebetulnya itu kan kondisi kebebasan, kemerdekaan. Kira-kira sorga itu seperti itu gitu loh. Di tengah keadaan kita yang sulit, tapi kita masih bisa merasakan apa ya, ketenangan, kebahagiaan gitu. Jadi ketika Tuhan membuat kondisi seperti itu di saat Tuhan bersembunyi, gitu loh. Apa yang kita lakukan gitu. Cepat-cepat gak kita menyadari keadaan kita? Iya, jadi hari-hari seperti itulah yang akan kita lalui. Kita mesti ingat setiap firman yang disampaikan kepada kita. Misalnya ketika kita sakit gitu. Kita sudah pernah mendengarkan kebenaran. Siapa bilang kamu sakit? Bagaimana kita bisa menjaga semangat kita untuk tetap dalam kondisi seperti kita tidak sakit, walaupun pada kenyataannya kita sakit. Karena firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh gitu. Ketika kondisi kita lagi krisis dalam keuangan gitu, kita ingat firman, lihat burung-burung di udara gitu. Aku pelihara dia loh. Kan gitu. Tapi di sisi yang lain, ketika kita mendengarkan perkataan, ketika kita sudah mengucapkan, kan kadang-kadang kita itu kan tanpa sadar mengucapkan perkataan. Misalnya ketika saya katakan, anak saya sekolah tinggi gitu semua. Itu kan perkataan yang sudah saya ucapkan gitu. Kita mesti menanggung setiap perkataan yang kita ucapkan. Ketika saya ceritakan tentang ruko ini gitu, saya ceritakan kepada saudara gitu. Kan saya menanggung perkataan saya gitu. Apakah saya mundur misalnya mengatakan, sudahlah gitu ya sudah. Enggak. Jadi kayak kita itu kayak apa? Kayak dibolak-balik gitu di dalam kita ini. Bagaimana kalau tidak terjadi? Bagaimana begini? Bagaimana begini? Ya. Jadi saudara, surga bisa kita lihat dalam komunitas kita ini. Ya. Untuk membuat kita seperti yang kita dengarkan setiap hari. Saudara, ketika ada seseorang yang memberikan hidupnya, maka lingkungan itu menjadi surga. Di rumah tangga kita menjadi surga. Di keluarga kita menjadi surga gitu.
Ya, menjadi seperti ada satu ini, saudara. Satu, apa ya, satu, jadi kayak tercipta gitu surganya. Jadi, misalnya di kita ini, apa namanya, komunitas kita ini gitu. Jadi, siapa yang tidak sesuai, tidak mau berbagi, siapa dia yang hanya mementingkan dirinya sendiri, harus tersingkir gitu. Maksudnya itu tersingkir itu nggak akan bisa gitu, nggak akan tahan. Makanya tepat yang dikatakan para penakut tidak bisa ada di sana. Makanya mau nggak mau kita kan akan menghadapi, saudara. Dulu ketika dulu di ini jadi ketua dulu ya, ketua ministry RTM dulu kan di Batam gitu. Wah, saya kan pendeta, saya bilang gitu. Apalagi pendeta GBI lagi gitu. Kalah, nggak bisa gitu. Tapi ketika sudah terpilih mau bagaimana? Ya sudahlah, silakan lah. Kalau memang harus ini harus tutup gara-gara itu ya sudah. Ya, tekad saya sudah bulat kok. Ya kan? Kan pada waktu itu kan orang-orang dulu yang itu, loh, dulu dia kayak gini, dulu cinta sekali dia sama RTM. Kok sekarang kok dia kayak lupa semua? Apalagi ketika mendengarkan perkataan-perkataan yang seolah-olah menghakimi guru kita gitu. Kan tergoncang imannya gitu. Sehingga mereka bilang, cepat sekali ya dia ini berbalik, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi semua itu saudara, itu pengalaman-pengalaman yang kita alami seperti itu saudara, itu terus berlanjut gitu. Jadi kalau kita kan kita masih melihat, masih menyaksikan sekeliling kita. Kan rasanya coba lah saudara bayangkan, bagaimanalah dunia ini, bagaimanalah kita melihat terjadi perubahan di setiap bangsa-bangsa gitu. Gimana lah coba? Mau kapan? Rasanya kan nggak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan mulai menunjukkan sedikit demi sedikit. Jadi selama ini saudara, apa yang membuat seolah-olah lama akhir zaman itu terjadi gitu, adalah karena kurangnya orang-orang yang memakan firman. Tapi begitu orang mempercayai, menerima kebenaran ini, kalau Tuhan sudah menjejakkan kakinya, wah itu cepat sekali terjadi perubahan. Iya. Ketika kita mengatakan Tuhan Maha Kuasa, lihat saudara, di depan mata kita, kita akan melihat orang-orang yang tadinya mengandalkan segala sesuatu miliknya, itu akan sangat menderita sekali, saudara. Ya. Kematian teman-teman mereka, satu pelayanan atau siapapun itu sangat nanti akhirnya membekas gitu. Dia melihat dirinya. Bagaimana nanti ya kalau aku mati? Toh aku mati juga ternyata. Itu siksaan yang dialami oleh Salomo, saudara. Ketika diperhadapkan kepada dia. Mohon maaf, suaranya masih oke kah? Suaranya masih jelas? Masih ya?
Ketika dia begini, untuk apa ya dulu aku pintar sekali, berhikmat sekali, toh aku mati juga. Waduh, itu baru sudah. Ketika usia orang sudah mau mencapai 70 atau sudah 70, wah. Kalau orang tidak menerima kedaulatan Tuhan dalam dirinya, kalau dia tidak merelakan gitu. Kalau aku panggil engkau hari ini, gimana? Ya sudah, aku ini kan milikmu Tuhan. Yesus apakah dia tahu? Berikutnya gitu. Enggak. Makanya dikatakan kan, Bapa membangkitkan dia. Tapi kenapa Bapa membangkitkan dia? Apakah terjadi begitu saja? Tidak. Dia telah belajar menjadi taat terus selama hidupnya. Iya. Sama dengan kebangkitan kita juga seperti itu. Ya. Kita kan tidak tahu. Memang kita tahu ada perubahan tubuh. Seperti yang dialami oleh Elia. Seperti yang dialami oleh Henok. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus juga. Tapi yang kita tahu yang berikutnya, kuburan mereka, para orang kudus semuanya ada. Sekalipun digambar-gemborkan terus berita tentang pengangkatan. Kita mungkin yang mau pelajari, mungkin yang lebih masuk akal lah tentang pengangkatan. Tapi apakah kita bisa mengambil itu untuk diri kita sendiri? Apakah kita bisa mengatur Tuhan untuk hal itu? Seperti yang dilakukan mereka. Mereka yang terus percaya ternyata. Mereka yang terus percaya tentang pengangkatan. Ternyata mereka mengalami kesusahan besar. Goncang semua imannya. Hal terbaik yang dilakukan oleh Tuhan apa? Kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya. Jadi Allah yang tersembunyi itu adalah satu firman yang harus kita alami. Jadi kalau saudara sering mengalami hal-hal yang mungkin seperti itu gitu ya. Sama, saya juga mengalaminya. Gimana ya nanti ya? Kayak kita di rumah kita gitu. Iya. Jadi kita bukan hanya makan firman yang menyenangkan gitu. Jadi kayak nggak ada Tuhan gitu. Padahal kita baru bersekutu tentang indahnya Tuhan gitu. Nah, disitulah yang dikatakan dibutuhkan iman. Itulah iman yang sejati ketika sudah dimurnikan. Jadi dia berjalan berbarengan. Ya, kita tidak tahu. Wow, saudara kalau lihat sekarang itu saudara apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita. Wow, luar biasa. Tapi apakah seperti ini dulu? Apakah seperti ini dulu? Tidak. Ketika sekarang sudah mulai Tuhan tunjukkan ini, itu gitu. Kita sudah seperti melihat tempat ini berbeda. Kita bisa melihat rasanya gitu. Tapi kembali kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi di saat seperti itulah si jahat itu jadi gak tahu apa-apa gitu. Itu makin tersisa. Dia itu, kalau dia orang ya, dia adalah orang paling kepo gitu. Iblis itu. Jadi begitu dia tahu
rencana Tuhan gitu ya. Ketika dia sudah tahu Allah ingin menyelamatkan orang Israel gitu, wah, dia memilih seorang siapa nih? Kan dia nggak tahu siapa yang akan dipilihnya. Nah, coba lihat gitu kan, dia bunuh semua ketika di Mesir itu kan. Kan zaman Tuhan Yesus juga begitu kan. Waktu kelahiran Tuhan Yesus kan dibunuh orang yang 2 tahun ke bawah, bayi-bayi 2 tahun ke bawah. Tapi ternyata Tuhan singkirkan mereka sampai raja itu mati. Itu waktu lama kan. Sekarang balik, dia balik dari Mesir gitu. Kan pada waktu itu dia menyingkir ke Mesir gitu kan, orang tuanya gitu, dengan bayi Yesus. Musa juga begitu kan, butuh waktu 40 tahun saudara, 40 tahun berikutnya. Semua begitu saudara. Lihat sabarnya Tuhan. Masih ingat saudara masa-masa yang lalu itu? Kan nyata sekali kan kita rasakan itu. Ya. Tapi sekarang saudara, sesuatu itu menjadi indah di hadapan kita. Ya. Benarlah kata firman Tuhan saudara, kita itu berbahagia. Ya. Kita boleh ingat kembali saudara, masa-masa kebahagiaan ketika kita dulu sederhana. Indah sekali saudara, waktu itu saudara. Kadang kalau saya mengingat itu ya, Tuhan. Betapa sulitnya ya orang yang beruang datang kepada Tuhan gitu. Kan itu kan. Itu kan yang dikatakan oleh Tuhan kan. Ketika pemuda yang kaya itu sedih sekali Tuhan. Orang itu sedih maksudnya gitu ya. Tapi itu kebenaran. Nah, saudara, sorga yang sedang kita, yang selama ini dulu mungkin kita rindu-rindukan dulu gitu ya, sekarang ini di depan kita nyata sekali. Iya. Dan kalau mungkin kita ceritakan ini, orang akan bicara doktrin. Alkitab bilang begini, Alkitab bilang. Iya. Tapi saudara, hati kita itu, jadi dalam kondisi seperti itu saudara, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu, jadi kondisi seperti itu akan menunjukkan bagaimana sebetulnya posisi hati kita. Ya, ketika dia tersembunyi. Dan akan terus seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu mengembangkan sikap mencari Tuhan, mencari kebenaran. Ya. Saudara, ini kita sangat kita butuhkan ketika kita akan memasuki masa-masa gelap. Ya. Saudara, semua yang kita jalani adalah
sudah dijalani oleh Tuhan. Pernah saudara terpikir sebelum segala sesuatu ada ketika dia sendirian? Sebelum kita sendirian, Tuhan lebih duluan sendirian. Sebelum dia ciptakan segala sesuatu. Sama siapa dia katakan, marilah kita menciptakan. Sama siapa dia katakan? Oh, sama Bapa, sama Anak dan Roh Kudus. Belum ada, nggak seperti itu, saudara. Nggak seperti logika yang disampaikan oleh guru kita, gitu. Bukan itu, bukan seperti itu. Cuman waktu itu bisa menolong kita. Nggak masalah. Jadi dia itu mengatakan di masa depan sebetulnya. Jadi pada waktu dia menciptakan itu, saudara, ketika dia mengatakan itu, kan pada waktu itu kan belum terjadi pemurnian. Yang murni cuma dia. Yang sempurna itu cuma Bapa. Yang baik itu cuma dia. Makanya Yesus pun tidak mengklaim dirinya begitu. Sekalipun dia mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Saudara, Yesus mempertahankan posisinya itu keren, loh, saudara. Iya. Sekalipun segala sesuatu sudah dilimpahkan kepada dia. Iya. Jadi gaya hidup seperti Allah itu dimiliki oleh Yesus, gitu. Sekalipun dia Allah. Makanya kita itu bisa jadinya kita bisa tunduk. Setelah semua tunduk di bawah kakinya katanya kan, makanya dia akan menundukkan dirinya katanya. Oh, sebelum tunduk segala sesuatu dia pun sudah tunduk juga kok. Jadi ketika Allah berbicara, marilah kita katanya. Itu hanya bisa dipahami oleh Allah itu sendiri. Jadi sekarang kalau dikatakan dia, marilah kita. Ketika dikatakan, barang siapa menang, emang siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Kalau Tuhan yang menang, lah, emang dia lawan siapa? Adakah yang bisa jadi lawannya dia? Apakah iblis layak jadi lawannya dia? Mana bisa? Ketika dia mengatakan itu, marilah kita. Dia sedang berbicara mengenai apapun yang dikatakannya pasti terjadi. Jadi ketika dia mengatakan marilah kita, ya memang Yesus sudah ada di sana. Kenapa? Makanya Yesus dulu mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan kita pun sudah ada di sana. Gitu loh. Ya. Jadi ketika kita, kan dia sendiri yang bilang, supaya di mana aku ada, kamu pun ada, katanya gitu. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Loh, murid-murid kamu bingung kan? Apa yang diucapkan oleh Yesus ini? Sama dengan sekarang, saudara. Kalau dia mengatakan dia tidak menghendaki kematian orang fasik, berarti engkau bukan di neraka. Tidak ada orang di neraka.
Walaupun itu sudah tidak sesederhana yang saya katakan. Kita nggak bisa bilang, oh kalau gitu ya sudahlah hidup semua. Mana, itu bertentangan dengan firman lagi. Kalau saya katakan tidak ada neraka gitu, loh ada ayatnya semua belum gitu. Oh ada yang perlihatan orang gitu. Iya. Makanya saya katakan tidak sesederhana. Walaupun nampaknya memang ada kebenarannya begitu. Jadi ketika dia mengatakan segala sesuatu nasib manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, itu kebenaran yang luar biasa, saudara. Ketika kita berani menerima keadaan kita, berani mempercayainya, berani menerima setiap keadaan, kondisi, tidak meragukan Tuhan gitu. Ya, belajar terus memandang Tuhan, saudara. Pandang aja. Kan memandang Tuhan itu kan, kenapa kita selalu memandang ke atas gitu? Ya karena Tuhan itu di atas. Artinya posisi kita harus menengadah seperti ini. Ketika kita berani memandang dia, ketika kita lihat kesukaran demi kesukaran yang ada di muka bumi ini, orang-orang kan pada nyerah kan. Masih adakah orang yang bersemangat untuk melihat orang lain berubah? Dia sendiri saja, dia nggak mau keluar dari kenyamanannya. Bagaimana dia mau merubah? Kalau orang tidak berani meninggalkan segala sesuatu miliknya, gak mungkin sudah dia percaya sama Tuhan. Gak mungkin. Jadi bohong sebetulnya kalau orang mengatakan dia seorang hamba Tuhan mengatakan, oh percaya sama Tuhan ini dengan iman. Sementara dia gak meninggalkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dia gak menjual segala miliknya. Dia tidak menanggalkan reputasinya. Dia tetap pakai mungkin reputasinya supaya dia, wah ketika kalau misalnya dia seorang pemimpin besar gitu. Nggak bisa, saudara. Orang itu nggak bisa. Nggak bisa mengalami seperti yang kita alami. Jadi ketika kita melihat keadaan sekarang ini, saudara, yang rasanya gimana gitu. Ketika kita berani menghadapinya, itulah artinya kita hidup. Ketika kita berani bersuka cita senantiasa, ketika dalam menghadapi setiap keadaan yang rasanya sulit sekali gitu, di tengah-tengah keadaan apapun menakutkan gitu. Kalau kita ada kadang-kadang dengar berita gitu ya, kita berani nggak menarik hidupnya Tuhan dan melepaskannya kepada lingkungan kita? Beranikah kita tetap menjaga hati kita tetap bersuka cita senantiasa di hadapan Tuhan? Beranikah kita memegang perkataan-perkataan Tuhan yang dikatakan, semua yang jahat, semua orang jahat pasti dihukum gitu. Oh, itu sudah penghukuman, saudara. Apa yang kita pikirkan di dalam hati kita? Kan nampaknya kan orang-orang, wah, pintar mungkin menutupi dirinya gitu. Sekali kita itu menjaga kondisi dalam hati kita, semua itu akan dihukum gitu. Pasti. Karena untuk kita memasuki satu kehidupan yang baru. Baik, rasanya sudah lewat. Kita lanjutkan besok.
Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Segala sesuatunya kami persembahkan bagi Tuhan. Sepanjang hari ini kiranya kami dapat memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati semua.